apa keadaanku itu kan banyak memberikan alasan untuk apa ya, kondisiku begini, excuse kayak gitu. Jadi aku untuk dikasihani kayak gitu. Salam becik, Sugeng Rawu, selamat datang di Kampung Becik. Seperti namanya, becik berarti kebaikan. Melalui kanal ini, kami ingin berbagi kebaikan lewat tamu-tamu becik yang akan hadir. Saya Reza. Saya Ade, kami adalah penggerak di Kampung Becik. Hari ini kami kedatangan tamu yaitu Mas Reza Aditya. Mas Reza ini adalah pengusaha yang bergerak di bidang digital. Seperti sedulur lihat juga, Mas Reza ini adalah difabel. Tapi luar biasanya Mas Reza ini, kami melihatnya beliau ini beraktivitas seperti layaknya orang normal. Halo Mas Reza. Halo Mbak. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mbak. Lancar perjalanan tadi Mas? Lancar. Gini ya, kita mulai obrolan ya Mas ya, masuk Boleh, ke ayo. topiknya ya Mas ya. Saat ini kan kita tahu nih Mas Reza sudah jadi sudah sukses lah di usahanya ya. Nah kalau Mas Reza boleh sharing ke kita awal mulanya bangun usaha ini sampai di titik sekarang tuh gimana prosesnya Mas? Oke. Kalau ditanya awal mula bangunnya sih panjang ya Mbak, sebenarnya perjalanannya itu panjang banget sebenarnya. Jadi karena kalau aku sih orang yang percaya bahwa proses itu kan selalu nggak mudah, segala sesuatu proses itu nggak mudah. Jadi memang membangun awal usaha aku namanya Brata Media. Jadi Brata Media itu dibangun dari benar-benar dari ya kecil banget. Memang layanin dulu Brata Media itu dibangun untuk melayani UMKM di digitalnya, ngurusin web, ngurusin sosmed, ngurus dia segala aktivitas digital yang iklan kayak gitu-gitu kita handle. Dan itu memang bisa dibilang Brata Media itu di awalnya memang dari bisa dibilang aku tuh door to door malahan. Jadi jemput bola ke klien-klien, bahkan klien datang. Ada klien pengalaman menarikku itu ada klien yang ibu-ibu di pasar, dia punya usaha, terus dia pengen punya website, punya sosmed. Ya, Ibu di pasar itu? Iya, pasar, bener-bener. Punya Mas kesana gitu? Iya, aku kesana. Dia kontak, dia searching, ketemu websitenya Brata, terus kontak. Terus ya udah, akhirnya kita datang. Nah, kagetnya itu di sana ternyata datang itu bukan di rumahnya, ternyata di tokonya, di warungnya. Kerennya itu warungnya sebelah tempat sampah. Jadi sebegininya sebenarnya. Ya itu kalau dibilang perjalanannya memang benar-benar dari nol banget. Brata itu memang Dimulai dari timnya berapa orang tuh? saya sendirian. Sendirian. Tahun Jadi berapa Mas? tahun kalau Brata Media itu sekitar 2014 kalau nggak salah, 2013 2014. Jadi sendirian ya, marketing sendiri, balik dari marketing ngerjain sendiri, implementasi sendiri. Jadi semuanya di handle sendiri di awal-awal. Terus setelah berapa lama tuh Sudah mulai rekrut tim? akhirnya ada tim? Ada tim itu setelah jalan sekitar 2-3 tahun baru ada. Itu pun nambah satu. Itu yang bagian untuk develop website. Jadi kita tetap masih tektokan, aku masih pegang sosmed, dia masih gitu. Tapi ya habis itu lumayan lah, terus bertambah timnya. Jadi lumayan itu ya Mas, apa namanya, kerja keras banget ya Mas? Keras banget, iya, keras banget. Iya. Sampai selama 2-3 tahun itu ya Mas ya? 2-3 tahun habis-habisan Mbak, memang habis-habisan kerja, habis-habisan ya untuk ya namanya nge-set up bisnis ya memang harus dimulai dari itu sih biar ngerti semuanya memang. Nah sekarang ada berapa Mas timnya kalau dari Brata Media sendiri? Sekarang total kalau semuanya dibilang sekitar ada di atas 10 kali 10 orang. 15 ya 10-15an lah. Nah, jadi terus juga akhirnya bertambah dulu yang tadinya website yang cuma pakai CMS, sekarang ada softwarenya, udah ada aplikasi Android. Ya berkembang Jadi layanannya. maksudnya produknya bergerak lagi ya? Iya, layanannya sudah berkembang. Iya, layanan sudah berkembang. Sosmed juga udah Iya. pasti kan udah. Iya. Terus dari Mas Reza sendiri terus sampai ada tim itu tantangannya apa Mas? Yang buat Mas Reza perjuangan di situ? Kalau aku gini, jadi tiap tahapnya itu pasti tantangannya beda-beda. Tadinya sendiri kan kita ngurus diri sendiri sebenarnya. Itu tantangan terberat sebenarnya kita waktu kerja sendirian.
itu kan belajar disiplin, belajar ya disiplin waktu, disiplin macam-macam lah. Kayak gitu, belajar komitmen, belajar konsistensi, itu tuh memang di awal. Begitu udah ada tim, ya itu akhirnya belajar ngelola orang, belajar ngelola keuangan yang tadinya udah nggak, yang sendiri kan cukup nih buat sendiri. Terus udah ada orang ya harus cukup buat 2 orang. Hari ini ada sekian orang ya tiap bulannya harus cukup untuk sekian orang. Apalagi sekarang udah ada kru, sudah ada ya sudah udah menikah toh Mas? Alhamdulillah sudah. Nah Mas, kebetulan pas banget nih Mas. Ada sebuah quote yang aku rasa nih matching dan kami ingin mendengar dari Mas Reza tentang quote ini ya. Quote ini berbunyi begini, jika kamu berkeras pada diri sendiri, kehidupan akan melunak padamu. Nah, jika kamu lunak pada dirimu sendiri, kehidupan justru akan menempa kamu lebih keras. Gimana menurut di tempat Mas Reza, menurut Mas Reza gimana? Oke, keren ya quote-nya. Itu memang yang salah satu quote yang jadi peganganku juga sih Mas, karena kayak tadi disampaikan Mas Reza kan keadaanku itu kan banyak memberikan alasan untuk kondisiku begini, excuse kayak gitu. Jadi aku untuk dikasihani kayak gitu. Dan itulah sebenarnya yang aku pegang untuk ketika aku berkeras dalam kehidupan. Toh memang harus berkeras. Kayak ngelihat teman-teman yang lain bisa kemana-mana lah, itu kerasku adalah aku harus bisa seperti mereka. Jadi orang lain bisa sampai ke titik itu, ya aku bisa ngejar dengan cara apapun. Ya kudu ngakali lah nek Jawa nek gitu, pinter-pinter ngakali, karena akhirnya aku dari situ belajar sebenarnya. Kalau secara fisik aku belum mampu seperti mereka atau tidak mampu seperti mereka, tapi secara pemikiran, secara otakku pasti sampai ke sana. Makanya itu yang jadi kekuatan besarku adalah aku banyak berkeras untuk belajar. Jadi aku banyak belajar. Ya segala sesuatu tak pelajarin akhirnya. Karena ya aku yakin kekuatanku ada di otak, di pikiran. Aku bisa ngejar yang lain-lain itu dari pemikiran. Jadi memang ya akhirnya itu belajar disiplin tadi, sempat aku bilang ya memang harus berkeras. Itu kan memang harus berkeras, benar-benar harus nantang diri terus untuk ya udah nggak pengen dikasihani, nggak pengen dimaklumi, ya akhirnya itu berkeras gitu. Jadi memang tidak berfokus ke kekurangan, tidak ke kelemahannya, ke kelemahannya, fokusnya memang kelebihannya kita ngejar, kita punya target itu. Dan aku dengar Mas kan sempat ambil NLP Mas, itu menurutku luar biasa. Sempat Mas. Ya itu dari situ kan memang ketertarikanku sama soal otak, soal pikiran itu dari situ akhirnya aku sempat ambil itu, dan itu diimplementasikan hari ini, di pekerjaan hari ini, di keseharian hari ini tak aplikasikan banyak. Luar biasa. Terus apa yang Mas Reza rasakan manfaatnya dari hasil Mas Reza istilahnya mau terus bergerak, tidak berada di zona nyaman gitu ya, betul nggak sih? Iya benar. Nah kira-kira apa kalau yang Mas Reza rasain itu apa sih Mas? Dengan quote itu kehidupan bisa lunak padamu. Ya akhirnya dari situ Mbak, aku tuh merasa nggak jadi cengeng sih, nggak jadi apa-apa harus kok aku gini ya kayak gitu, kayak jadi selalu merasa jadi objek menderita gitu, jadi korban. Nah banyak dari kita itu sering merasa menjadi korban, padahal ya nggak korban amat, tapi seakan-akan jadi korban. Jadi memang itu sih, dan alhamdulillah kerasanya hidup seperti jadi lunak itu ya alhamdulillah begitu itu tak yakini dan aku kuat, ya ada aja jalannya, selalu ada aja jalannya. Nah itu kan seperti melunak kan sebenarnya kehidupan, seperti melunak. Jadi memang ada aja butuh. Ya apapun kebutuhan Mas Reza seolah-olah gampang. Seolah ada aja, ya benar. Dan itu udah ya tanda ya, Mas, sign ya. Iya. Itu lunak. Iya, mekanisme rezekinya jalan. Jadi butuh target nih bulan ini kok belum. Ya itu kita usaha dapat malah lebih kadang-kadang. Oke Mas. Nah ada tips nggak Mas untuk adik-adik di sini yang di mana aja deh, terutama di Kampung Becik yang sedang belajar untuk mereka bangun mimpinya mereka saat ini? Kalau aku sih tipsnya sebenarnya ya perjelas dulu mimpinya apa, terus
usahanya dimaksimalin, terus konsistensi dan kedisiplinannya dipol-polin, ya memang itu kuncinya kalau mau jadi. Iya, ya dan memang cari lingkungan yang mendukung itu, mendukung mimpi lah. Itu lingkungan itu penting. Lingkungan juga yang sih, yang mendukung mimpi. Yes, itu ya, bagus betul. banget. Ya, yang support mimpinya itu bagus banget sih sebenarnya. Okay. Ya kayak di Kampung Beci kan aku juga ngelihat kan. Ini memang teman-teman kan memang lingkungannya udah bagus banget. Nah, itu dimaksimalin. Alhamdulillah, Iya. Semoga. Hmm. Mas, kalau buat Mas itu tadi kan tip, kemudian sebelumnya ada quote dari kita. Ya. Nah, kalau buat Mas sendiri ada quote sendiri nggak yang bisa sharing ke kami? Ya, kalau quote-nya sih gini sih Mas. Aku pernah nulis ini di IG story-ku. Jadi kalau mimpimu itu besar, maka effortmu itu harus berkali-kali lipat lebih besar. Kalau mimpimu itu besar, effortmu harus berkali-kali lipat lebih besar. Jadi memang harus itu, harus nek Jawa ki kudu cucuk ngono lho Mas. Kudu cucuk. Ya, karena usaha kan tidak pernah mengkhianati hasil kan. Ya. Nah, usaha tidak mengkhianati hasil. Cakep. Mas Reza IG-nya apa? Mungkin bisa di-follow sama sedulur. Lurus Mas. Kalau IG ku @masrezaaditya. ADITIA. Aditya-nya ya? Ya. Mas Reza, @Mas Reza. Nanti kita akan tulis di sini, tinggal nanti di follow. Terima kasih sedulur Kampung Becik sudah mengikuti obrolan kami dengan Mas Reza Aditya hari ini. Terus ikuti konten-konten kami selanjutnya. Salam Becik.